Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, kerangka dasar merupakan perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional, menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Laporan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penyempurnaan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada perbankan saja, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draft KDPPLKS atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah pada tahun 2002, sistematika KDPPLKS menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPPLK, dan jika diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK dianggap juga berlaku dalam institusi syariah. Tujuan dari kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Selanjutnya, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakaian dan kebutuhan informasi. Pemakaian laporan keuangan meliputi pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana kode. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Ke-8, pemasok dan mitra usaha lainnya. 9, pelanggan. 10, pemerintah serta lembaga-lembaganya.
Yang ke-11, masyarakat. Asas dalam transaksi syariah pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu itu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur. Yang pertama, unsur riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba, naisiyah, atau fadl. Yang kedua, kezaliman, unsur kezaliman baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Yang ketiga, unsur judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas atau maisir. Yang keempat, unsur ketidakjelasan atau manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti ini perjanjian atau gharar. Yang kelima, haram atau segala sesuatu atau unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik barang maupun jasa atau aktivitas operasional terkait. Selanjutnya, kemaslahatan atau maslahat, yaitu selanjutnya adalah unsur kemaslahatan ya, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhwawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Selanjutnya, unsur keseimbangan atau tawazun. Transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual. Aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian. Selanjutnya, asas syumuliyah. Asas syumuliyah adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Soalnya karakteristik dari transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Yang ke-8, tidak mengandung unsur haram. Yang ke-9, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najas. Ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau rijwas. Tujuan dari laporan keuangan.
Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi seluruh atau sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.